Menurut Bapak setuju juga bahwa bukti ijazah asli mutlak harus nongol di pengadilan? Akan dibuktikan di pengadilan. Enggak, harus adalah salah satu surat kan? Itu adalah salah satu bukti memang surat. Standarnya kan bahwa ini kan tujuannya palsu atau tidak palsu. Harus ada asli. Harus ada aslinya. Ya. Mengatakan ini apa namanya perkaranya modelnya kayak gimana? Ya kan kalau ada aslinya ditunjukkan selesai urusannya. Suryo misalnya terkena hukum ya, atau terjadi perdamaian kan kita nggak tahu nih. Ya kenapa kan? Daripada nunggu sampai sidang mantan klien Anda, kenapa nggak langsung tunjukkan ini ijazah gua gitu? Saya nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Pikirnya ya, saya bukan pengacara, saya terputus tahun 2014. Ya. Itu saya tidak ada hubungan lagi. Ya. Jadi kalau misal logikanya adalah dibuktikan pengadilan, kan tidak puas di polisi dibuktikan pengadilan. Nanti misalnya pengacara Surya bilang kami tidak puas dengan proses penyidikan. Sekarang kami minta betul hakim untuk jangan kan begitu bang. Saksi kunci, saksi mahkota itu kita bisa hadirkan pengadilan. Saksi kunci kan, apalagi bukti fakta ini, bukti surat. Kalau bukti surat terbukti ada selesai urusannya. Tapi kalau tidak, wah, jadi menurut Anda ijazah palsu, ijazah asli adalah kunci utama. Kunci utama. Anda, coba dulu, Anda sendiri gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ini kenapa harus menjadi mudah? Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan. Oke, mestinya selesai. Normalnya begitu. Normalnya begitu. Sebagai manusia. Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan dokumennya. Menurut Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini, Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah. Ini naik selangkah terkait dengan ijazah. Tapi kan orang sudah tersangka dulu. Kan syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah hal hukum. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat, Bang. Amnesti atau abolisi dari presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan kegaduhan. Jadi artinya, kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan, yaitu amnesti abolisi, begitu? Kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi. Alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Itu paling ujung. Yang hari ini paling ditunggu oleh publik itu adalah soal siapa yang sebenarnya paling kuat nih, kubunya Roy Suryo atau Pak Jokowi, terkait dengan adu ijazah yang saat ini sedang ada di pihak kepolisian. Kembali lagi bersama saya di channel ini, teman-teman, dimana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat dan begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini disampaikan orang pintar jadi keblinger gara-gara satu orang yang tidak benar. Seterusnya mereka mencatat di sini hanya orang gila yang gak pernah mengakui kesalahan tapi mau memenjarakan orang lain. Nah, seterusnya teman-teman, bangsa Indonesia dijajah Belanda 150 tahun tapi kalah dengan yang cuma 10 tahun daya rusaknya dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya, jelas sekali bahwa si Jokowi ijazahnya palsu, dan palsu. Nah, teman-teman, apapun ceritanya, kalau orang bohong pasti akhirnya akan menuai juga. Ya, seterusnya Kapolri Listo Sigit perusak hukum melanggar undang-undang pengkhianat negara. Ya, kalau barang itu asli,
Ngapain takut untuk dipegang? Jadi orang pintar dan jujur seluruh Indonesia kalah sama satu orang bodoh dan licik, memalukan sekali. Nah teman-teman, intinya banyak orang pintar yang ikut berbohong. Benar kata Bang Hotman, normalnya begitu sebagai manusia, sedangkan Jokowi kan bukan manusia. Nah, hukum di Indonesia bobrok, terutama di institusi kepolisian. Nah, di sini selanjutnya teman-teman disampaikan lebih baik. Jadi, lebih baik Jokowi dipenjara, kesal gua lihatnya. Nah, seterusnya di sini Jokowi merusak Polri. Polri diperalat untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya. DPR dijadikan sendera dan tak berani bersikap jujur dan profesional. Tapi ini ijazahnya udah jelas palsu fotonya, simul simasul biang ruwet. Nah, seterusnya teman-teman di sini semua orang pada bodoh gara-gara kasus ini sudahnya palsu ditutupi dan terus diperdebatkan ulah kebodohan oleh orang-orang pintar yang katanya berintegritas. Salam akal sehat, salam waras, salam kebajikan, amin. Nah, buat apa waktu ini buat acara reuni settingan? Banyak ngeluarin biaya, wong tunjukin ijazah selesai. Kalau begini memang semakin yakin bahwa palsu itu ya barang karena tidak berani menunjukkan. Jadi teman-teman, Jokowi sama timnya belum semua omongan bohong semua, gak takut kena azab. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli, musuhnya dah pasti dipenjara semua sama si Mulyono. Jadi semangat terus buat Bang Hotman, kasus ijazah Jokowi usut sampai tuntas. Razam sekarang gabung ke Jokowi. Semoga ada penegak hukum yang amanah dan jujur. Ini pengadilan Fufu Fafa asli. Jadi teman-teman, Jokowi jagoan pamer karena ijazah UGM kampus ternama. Kalau Jokowi punya ijazah asli pasti sudah diperlihatkan. Jadi seterusnya semangat buat Roy CS berjuang demi kebenaran untuk anak cucu nantinya. Nah, rakyat mendukung Pak Hotman, bela kebenaran dan kejujuran. Orang jujur pasti masuk, suatu orang pembohong pasti masuk neraka. Ya, bagaimana negara ini bisa menjadi negara maju dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kesenjangan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kalau negara ini tidak bisa menjunjung tinggi integritas dan kejujuran? Menegakkan hukum yang jujur dan transparan bukankah kesuraman negara saat ini karena korupsi dan penegakan hukum yang hancur yang diakibatkan karena integritas dan kejujuran yang telah hilang? Jokowi diusut, Gibran dimakmurkan secara kebarengan. Nah, Mulyono sudah benar-benar tidak bisa berkutik karena publik sudah yakin akan memberikan pelajaran bagi Dihazal yang sudah merusak negeri adu domba rakyat. Ayo ungkap ijazahnya Jokowi yang palsu, harus orang-orang yang punya power seperti Bang Hotman yang ungkap atau bongkar. Ya, seterusnya Pak Hotman Paris Hutapea ungkap seterang-terangnya ijazah Jokowi yang selama ini masih dilindungi oleh UGM dan bereskrim. Kami yakin Pak Hotman bantu ungkap ijazah Jokowi. Nah, asap yang sebenarnya nanti saja si Mulyono kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dia baru akan sadar kalau semua diambil sama Yang Maha Pencipta. Tunggu saja, tidak akan lama lagi pasti akan terjadi. Dengan melihat sikap Jokowi saja, kita sudah bisa memastikan bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Fix 100% palsu dan berani bersumpah dengan ternak Mulyono. Jokowi tak lagi kena azab dari Allah yang sudah bikin sengsara rakyat Indonesia. Nah, di sini penegak hukum, apakah tahu itu foto ijazahnya bukan foto Jokowi? Mau diperdebatkan apa lagi? Nah, di pengadilan ijazah jangan cuma dilihatin saja, tapi harus diuji sama Rismon CS biar bisa fair. Kalau tidak bisa dipegang atau diuji berarti ijazahnya 100% ijazah palsu. Ya, Prabowo tak mau keluarkan abolisi karena Jokowi udah gunakan ijazah palsu mengalahkan Prabowo 2 kali dalam Pilpres 2014 sampai 2019.
ikut menyelamkan bangsa dengan negara dari kebohongan, antek mafia, tambang mafia, tanah mafia, laut dan pantai mafia, hutan mafia, ideologi sumber daya manusia serta ekosistem yang ada di bumi Nusantara. Di sini Allah uji siapa yang beriman membela yang hak dan siapa yang kufir membela kezoliman. Tapi tak semua polisi di Polri setuju pada kepalsuan, mereka juga ingin kebenaran. Kalau hukum tegak dan benar tegak, si Plester mati nah udah masuk penjara 6 tahun silam. Jadi Hotman Paris muncul lagi bikin UGM dan ijazah palsu Jokodok. Selanjutnya teman-teman di sini, Pak Hotman, semoga amanah begini masalahnya. Jokowi selalu minta di persidangan. Nah, karena pelaku penegak hukum yang ada di persidangan nanti itu sudah setting ataupun dipesan sedemikian rupa. Jadi bang, makanya dia akan percaya diri bahwa pelaku penegak hukumnya nanti akan membela dia rusak. Kalau sudah seperti itu, rakyat yang akan adili nanti nepalkan saja. Ya, semuanya kena hukum dan politik lah, biar Belanda rakyat senang basmali koruptor. Apakah kepolisian bekerja berdasarkan hukum atau pesanan? Sepertinya hukum dipelintir oleh kekuasaan demi ambisi politik, bukan demi keadilan. Jadi kalau saya sebagai masyarakat menilai masalah ijazah Jokowi simpel saja. Ijazah Jokowi menganggap dokumen pribadi, makanya Jokowi tidak mau menunjukkan. Maka poinnya ijazah Jokowi karena aib Jokowi, makanya takut untuk menunjukkannya. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.